selamat sore. Kita sore hari ini akan ya ngobrol-ngobrol lah tentang satu kelainan jantung yang sering orang sebut sebagai aritmia. Nah, kalau dari katanya A itu artinya tidak, ritm atau ritmia itu irama. Jadi kira-kira kalau aritmia itu artinya irama jantungnya tidak beraturan. Ya, itu kalau dari kata. Ya. Tapi dalam definisi yang sesungguhnya, aritmia itu bukan hanya pengertian tidak beraturan. Karena denyut jantungnya terlalu lambat atau kita sebut bradikardi. Ya, kalau denyut jantung normal itu kan antara 60 sampai 100 kali per menit. Kalau di bawah 60 kali per menit, kita sebutnya bradikardi. Itu masuk ke dalam aritmia. Atau sebaliknya, kalau lebih dari 100 kali per menit, itu juga disebut aritmia. Itu masuknya tahikardi. Nah, jadi pengertian aritmia itu bukan hanya tidak teratur, tapi bisa juga terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara tidak teratur, banyak sekali istilah-istilah di dalam elektrokardiografi ya, yang untuk menggambarkan adanya gangguan irama. Jadi misalnya banyak istilah yang sebenarnya itu adalah istilah yang sama. Contoh misalnya adalah SVES, supraventricular extrasystole. Itu adalah nama lain dari PAC, premature atrial contraction. Nah, jadi tergantung kita mau lihat literaturnya kemana gitu ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang sama. Terus juga misalnya penamaan-penamaan contoh yang lain, ada yang menamakan ada yang membagi SVT, supraventricular tachycardia, itu kalau heart rate-nya ada yang mengatakan lebih dari 138 kali per menit, ada yang mengatakan lebih dari 150 kali per menit, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan itu bukan, nggak perlu disebut SVT, itu masih ST, masih sinus tachycardia juga, toh sama-sama lebih dari 100. Ada yang seperti itu. Jadi banyak sekali istilah-istilah di EKG yang kita bisa lihat sebenarnya istilahnya adalah sama-sama aja. Oke, nah sekarang yang jadi permasalahan adalah apakah selalu yang namanya aritmia itu perlu diobati? Nah, jadi di sini permasalahannya mungkin tidak semua pasien perlu diobati. Ada aritmia yang berbahaya, yang menimbulkan gejala, bahkan bisa mengancam jiwa. Ada juga aritmia yang tidak berbahaya, abaikan saja. Nah, sore ini kita coba belajar secara langsung ya, itu kira-kira yang namanya aritmia itu apa sih sebenarnya. Mungkin ada kasus yang ditemukan di poliklinik atau di ruangan, silakan. Punya nggak? Kita contoh kasus aja. Untuk kasusnya ada dokter, nanti mungkin akan dibacakan teman. Ya, silakan coba kasusnya. Iya dokter. Jadi seorang wanita berusia 55 tahun suku Sunda datang ke puskesmas dengan keluhan sering merasa berdebar-debar yang hilang timbul sejak 1 bulan terakhir. Keluhan tidak disertai sesak napas, lemah badan, nyeri dada, pingsan ataupun gangguan tidur. Tidak ada keluhan berkeringat banyak, mudah tersinggung, mencret-mencret, mudah lupa, depresi ataupun penurunan berat badan. Di kebiasaannya, pasien ini jarang olahraga, kemudian tidak minum alkohol dan tidak merokok.
Kemudian di penyakit dahulunya pasien belum pernah mengalami penyakit seperti ini. Hipertensi diketahui sekitar 5 tahun terakhir. Kemudian rutin minum obat amlodipin 5 mg 1 kali 1, namun kontrol tidak teratur. Tidak ada riwayat jantung koroner ataupun kelainan jantung katup. Kemudian tidak ada riwayat sesak akibat gagal nafas, kelainan pembuluh darah di tungkai, dislipidemia, diabetes mellitus, sakit berat di rumah sakit, operasi pembedahan, sakit ginjal, paru-paru, ataupun sering tidur mendengkur. Nah, sebentar. Kayaknya kalau dibaca gitu nggak bisa kebayang deh. Ya. Wah, panjang sekali. Nah, sekarang kita coba pilah-pilah deh. Jadi katanya tadi ceritanya gimana? Ada yang usianya berapa? Wanita, pria? Wanita ya. Wanita usianya di usia pertengahan ya. Terus datang dengan keluhan berdebar. Oke, berarti keluhan utamanya adalah berdebar. Nah, kalau kita menyimak pasien dengan keluhan utama berdebar, perlu kita pertimbangkan apa sih diferensial diagnosa dari keluhan berdebar. Nah, untuk memilah-milah apa saja yang menyebabkan berdebar, ada baiknya kita coba saya perlu masukkan. Kalau ada yang berdebar-debar, itu organnya apa aja? Yang berdebar pasti jantung. Bisa nggak kelainan yang menyebabkan jantung, organ apa yang menyebabkan jantung bisa berdebar-debar? Keadaan apa? Apa misalnya? Tiroid. Ya, tiroid atau kelenjar gondok yang gimana yang bisa bikin berdebar? Hipertiroid ya, ketika kelenjar gondoknya berlebihan. Ya, itu bisa mengakibatkan berdebar-debar. Organ apa lagi yang bisa menimbulkan berdebar-debar? Paru-paru, Dok. Paru-paru, misalnya keadaan apa? Misalnya mungkin pulmonal hipertensi. Oh, hipertensi pulmonal. Jadi ya pokoknya kalau hipertensi pulmonalnya menyebabkan sesak, ya bisa ya. Tahikardi berdebar boleh. Ada organ lain lagi nggak? Ginjal. Kondisi yang seperti apa? Ginjal bikin berdebar-debar. Cushing syndrome, oh iya bisa ya. Iya, Cushing syndrome juga bisa. Ya, itu salah satunya memang tahikardi. Ya, betul. Ada lagi organ lain nggak? Mungkin secara sistemik, Dok, kalau infeksi. Iya betul. Jadi misalnya kalau ada terjadi infeksi, nah, kita tahu bahwa setiap kenaikan suhu tubuh 1 derajat itu denyut jantung meningkat 18 kali per menit. Ya, jadi kalau pasiennya demam sampai 39, 40 sudah dipastikan itu akan tahikardi. Denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Oke, jadi tadi kita sudah tahu, sekarang ternyata berdebar itu adalah urusan penyakit jantung, ya. Tetapi bisa diakibatkan oleh organ jantung asalnya, bisa juga sebagai akibat dari organ lain, ya. Jadi jantung mungkin hanya gambaran aja, gejalanya menimbulkan dampak ke jantung, ya, sebagai komplikasi bisa. Oke, tadi menarik kasusnya, ya. Jadi katanya ada wanita keluhannya berdebar-debar, ya. Dengan tadi kalau saya simak sih itu dari anamnesisnya sudah mulai mencari yang tadi diferensial diagnosa ya, ke arah tiroid katanya nggak ada. Ke arah mana lagi tadi? Ginjal juga. Ya, udah dicari ya, nggak ada riwayat alkohol, nggak ada. Oke, jadi dari anamnesis aja kelihatannya kita belum menemukan diagnosa. Oke, coba dari pemeriksaan fisik, mudah-mudahan dapat bocoran nih dari pemeriksaan fisik ya diagnosanya.
Dari pemeriksaan fisik di tanda vitalnya tekanan darahnya meningkat dokter 140/90 mm Hg. Kemudian dari nadi dan respirasi sama suhunya normal. Kemudian di lehernya JVP-nya 5+2 cm H2O. Kemudian untuk toraks pemeriksaannya nadinya gimana ya? nadinya 70 kali per menit dokter. 70 kali per menit. Iya. Oke. Ada keterangan reguler atau irreguler? Irreguler dokter. Oh, irreguler. 7 kali per menit, 70 kali per menit tetapi reguler ini. irreguler. 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 Oke. Terus Kemudian tadi di kepalanya konjungtiva tidak anemis. kalau di jantungnya coba. Di jantungnya auskultasi VBS di S1 S2-nya irreguler 82 kali per menit, tidak ada murmur dan tidak ada galop. Oke, jadi jantungnya sih normal ya. Ya. Tapi kenapa dengan jantungnya kok 70 kali per menit irreguler? Nah, ini yang menarik ya. Jadi pengertian irreguler itu berarti tidak beraturan. Nah, di dalam aritmia itu ada, kalau kita hubungkan dengan kasus ini ya. Kalau kita hubungkan dengan kasus ini, itu wanita usia pertengahan dengan hipertensi kan? Iya, 70% pasien hipertensi, 70% kasus AF, atrial fibrilasi, itu akibat hipertensi. Nah, yang menarik lagi kalau kita bicara tentang AF, 20% pada populasi geriatri itu juga mengalami AF, atrial fibrilasi. Ya. Terus yang lainnya pada pasien dengan hipertiroid, ya, itu umum mencetuskan gangguan irama jantung berupa atrial fibrillation AF atau boleh disebut AFib, ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia itu harusnya kita bilangnya fibrilasi atrium, ya. Tapi mungkin masih lebih populer disebut AF kali ya, AF atau AFib lah. Karena kalau AF kan kalau mau ejaan bahasa asing berarti harusnya EF. Ya udah AFib aja. Ya kita AFib. Nah, oke. Itu artinya atrial fibrillation. Nah, jadi saya ingin sampaikan sebenarnya secara epidemiologis kasus AFib itu banyak. Mungkin kasus kita nih kasusnya AFib, mungkin ya. Oke, sekarang saya mau jelaskan dulu kalau misalnya apa sih itu AFib, ya. Atrial itu berarti atrium, ya. Kalau fibrillation, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu menggelepar. Ya, kalau kita ngambil ikan yang masih hidup baru mancing, ya, nah terus pas ke darat, dia menggelepar-gelepar. Nah, berarti di situ pengertiannya, atrium jantungnya menggelepar. Nah, kalau atrium jantungnya menggelepar, kita tahu bahwa darah itu dari aorta kemudian disebarkan ke seluruh tubuh, ya, terus masuk lewat atrium kanan, ya, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke pulmo, kemudian ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, kembali ke seluruh tubuh. Nah, ada apa sebenarnya dengan atrium? Ya. Kenapa sampai terjadi AF?
yang kita harus remind itu adalah bahwa di atrium kanan ada motor listrik jantung yang disebut dengan apa? SA, ya, SA node, ya. Nah, SA node. Nah, SA node itu lokasinya ada di atrium kanan. Nanti listrik yang dihasilkan dari SA node itu akan dikonduksikan melalui AV node, akhirnya dari atrium menembus ke ventricle, gitu kan? Kemudian barulah nanti ada dari ventricle bercabang, ya. Jadi ada bundle branch, ya, yang ke kanan, yang ke kiri. Oke, nah kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan AFib? Jadi diibaratkan AFib itu SA node-nya dikudeta. Ada kelompok-kelompok yang menghasilkan motor listrik jantung sendiri, ya, dikudeta tuh. Nah, bisa di banyak tempat, bahkan bukan cuma di atrium kanan. Mayoritas AFib itu munculnya di area sekitar arteri pulmonalis, ya, ada di sekitar di vena pulmonalis, itu di sekitar di atrium kiri malah, ya. Nah, karena muncul kudeta yang di lokasi lain dan itu otomatis kalau lebih kuat, jadi akibatnya apa? Akibatnya atrium mengalami denyut lebih banyak dibandingkan normalnya. Misalnya kalau denyut normalnya itu cuma 60 kali per menit, dengan adanya kudeta, ya, AFib, maka dia jadi debarnya jadi lebih cepat dari yang biasa. Nah, sementara ventrikelnya itu biasa aja, denyutnya tidak berubah. Nah, ini penting. Mungkin di antara kita ada yang tahu kalau di EKG itu gelombang apa yang menggambarkan atrium? P. Gelombang P, ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana aktivitas atrium, lihatlah gelombang P, ya. Gelombang P itu menunjukkan atrium mengalami depolarisasi, jadi dia berkontraksi. Kalau atrium repolarisasi itu umumnya tidak tampak di EKG. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan terjadi ventricle depolarisasi yang kekuatannya lebih tinggi, jadi hilang tuh, ya. Ketika atrium yang repolarisasinya nggak kelihatan, nggak muncul. Kan kalau ventricle mengalami repolarisasi itu ada gelombang T. Kalau depolarisasi kompleks QRS, repolarisasi itu gelombang T. Nah, pada atrium pun sebetulnya ada T atrium. Tapi T atrium detiknya, saatnya bersamaan dengan kompleks QRS. Jadi nggak muncul. Makanya kita kalau melihat ada gelombang P, itu sudah berarti bicara tentang atrium. Nah, bagaimana dengan AFib? Pada AFib, gelombang P-nya jadi hilang. Jadi kalau kita lihat EKG dengan gelombang P-nya yang hilang, maka itu adalah salah satu pertanda dari AFib. Kenapa hilang? Karena diganti oleh gelombang F kecil atau disebut dengan gelombang fibrillation. Nah, jadi ya
kita kalau lihat EKG nanti kita bisa lihat di tayangan itu gelombang P-nya bisa kasar sampai seperti gigi gergaji. Bisa banyak dan halus sampai nggak kelihatan sama mata, jadi kayak garis lurus, hilang gelombang P-nya. Jadi yang kasar tadi disebutnya coarse ya, coarse. Nah, itu kalau yang halus fine. Di fine EFib itu maksudnya gelombang P-nya saking lembutnya nggak kelihatan, hilang lah. Jadi memang kalau disebut gelombang P-nya hilang, benar. Tapi itu ada banyak, itu yang kelihatan banyak bukan gelombang P, namanya udah jadi gelombang F kecil. Nah, apakah hanya dengan melihat gelombang P? Tidak. Pada EFib itu ada satu pertanda yang paling dominan. Apa tandanya? Tandanya pada EKG akan ditemukan irama yang irregular. Di awal EKG irregular, di tengah maupun di akhir EKG tetap irregular. Nah, itu adalah ciri khas dari EFib. Kenapa mesti dibedakan? Karena pada tetangganya EFib apa sih? Atrial flutter. Nah, pada flutter 90% flutter itu reguler. Jadi supaya nggak pusing, udahlah flutter reguler, EFib irregular. Walaupun sebenarnya bisa aja flutter irregular, tapi yang ini flutter reguler. Nah, jadi kalau ada gigi gergaji, terus lihat kompleks QRS-nya, jadi gelombang R-nya. Kalau irregular, EFib. Reguler, flutter. Nah, apa sih bedanya flutter sama EFib? Kalau flutter ceritanya beda lagi. Kalau flutter bukan ada kudeta, bukan. Tapi ada suatu proses di mana dari SA node masuk sampai ke AV node, bukannya menembus ke ventricle, tapi dia berputar balik lagi ke SA node, balik lagi ke AV node. Mungkin udah berapa kali putaran baru satu masuk. Jadi ada istilah makro reentran namanya. Itu flutter. Apalagi ada nggak bedanya dalam hal pengobatan nanti flutter dengan EFib? Jawabannya sama. Tidak ada kalau masalah pengobatan, tapi penyebabnya beda. Ya. Oke. Nah sekarang kira-kira ada yang tahu nggak mana sih EFib yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya? Apakah semua EFib itu harus diopname? Ya. Mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya? Tahu nggak? Ada? Nah, jadi membedakannya berbahaya dengan tidak berbahaya dari mana? Gampang, cukup dari berapa heart rate-nya. Ya, kalau ada di kisaran 60 sampai 100 kali per menit, maka disebutnya EFib normoventricular response. Itu sih nggak apa-apa, berobat jalan juga. Tapi kalau kurang dari 60 kali per menit, itulah yang disebut dengan EFib slow ventricular response. Kalau lebih dari 100 kali per menit, disebutnya EFib yang rapid ventricular response. Nah, oke. Tadi di kasus
kalau mau jadi EFIB, harusnya di pemeriksaan fisik ada apa coba? Tadi katanya 70 kali per menit irreguler. Ada yang tahu nggak? Pemeriksaan fisik apa yang menunjukkan adanya EFIB? Dari denyut. Apa? Ada yang tahu nggak? Auskultasi. Auskultasi ya, tapi nama pemeriksaan fisik apa yang menyebab yang EFIB? Nah, itu dok, pulsus defisit ya dok? Nah, itu dia, pulsus defisit. Ya. Pulsus defisit itu artinya beda jumlah denyut di jantung dibandingkan denyut di nadi. Mana yang lebih cepat? Di jantung apa di nadi? Jantung. Nah, sekarang kalau kita mau mengatakan pulsus defisit, mulai dari selisih berapa? Ayo, jadi memang pakai auskultasi, didengarkan di jantung sambil kita pegang nadi, ya. Nah, jadi kalau kita mau bilang pulsus defisit, itu ada selisih berapa? Lebih atau sama dengan 20 kali per menit? 20? Wah, terlalu tinggi. 10 kali per menit. Lebih dari 10 kali per menit. Ya, 10. Jadi patokannya di 10. Ya, kalau lebih dari 10 kali per menit, nah itulah disebut pulsus defisit. Jadi di pemeriksaan fisik tadi selain mengatakan nadi atau heart rate 70 kali per menit irreguler, pulsus defisit positif atau negatif. Begitu mengatakan pulsus defisit positif, berarti itu udah EFIB. Yang mana EFIB-nya? Oh, EFIB-nya yang normal ventricular response, karena hanya 70 kali. Ya. Nah, yang menarik adalah pasien-pasien EFIB itu tidak mesti datang dengan keluhan. Ya, berdebar-debar ada, rasa tidak nyaman di dada bisa, nyeri dada pun bisa, terus sering sakit kepala bisa, terus bahkan terbanyak itu tanpa gejala. Jadi dari mana taunya ada EFIB? Ya dari mana lagi kalau nggak kebetulan lihat EKG. Makanya diagnosa EFIB berdasarkan EKG itu penting. Nah, sedang medical check up, ternyata ketemu EFIB. Ya, bahkan sekarang ada loh sphygmomanometer yang bisa mendeteksi EFIB. Jadi begitu dia memompa 3 kali, sebenarnya mengukur tensi. Nah, tapi kemudian ketika dia mendeteksi ada denyut jantung yang ya mungkin tadi dikaitkan dengan ini juga ya, pulsus defisit juga. Nah, maka ketika dia setelah mengukur tekanan darah, muncul kedip-kedip di ada gambar hati. Nah, itu artinya EFIB. Gampang kalau sudah ketemu begitu, langsung aja pasiennya suruh EKG, pasti ketemu EFIB. Ya. Ada orang yang sekali aja di EKG ditemukan ada EFIB, tapi setelah itu seumur hidupnya nggak pernah lagi tuh, tiap di EKG normal. Nah, yang seperti itu disebutnya apa? Itu istilahnya adalah lone atrial fibrillation, lone EFIB, lone AF. Ya, sekarang coba saya tanya, apa sih bahayanya EFIB? Ayo, kenapa orang berpayah-payah mengobati EFIB?
Bahayanya apa? Mau coba jawab? Ya, gimana? Tadi kan EVIP ada yang lambat sama yang cepat kan, paling kecil sama yang ini. Mungkin kalau misalnya yang lambat nanti takutnya perfusi ke kemana-mananya kan jadi kurang dok. Tuh, Jadi bisa. takutnya kayak ada ke otak, berarti takut ada penurunan kesadaran. Bisa. Oke. Terus Terus? bisa lemah tungkai mungkin dok. Jadi sama perfusi ke organ-organ juga nggak bagus dok. Ya, betul itu. Apalagi? Kenapa orang berpayah-payah memberikan penata laksanaan EVIP? Yang paling ditakutkan adalah dampak dari EVIP yang paling ditakutkan adalah Kematian. bukan kematian, tapi stroke. Nah, jadi EVIP itu identik dengan stroke kardioemboli. Nah, kalau mungkin kan di bagian neurologi itu suka ada stroke kardioemboli. Nah, itu gara-gara EVIP yang tidak tertangani. Ada yang tahu kenapa stroke? Kenapa seseorang EVIP terus jadi stroke? Karena emboli gitu. Gimana kenapa bisa terjadi emboli? Ya, jadi kita mundur ke pelajaran anatomi. Di tubuh kita itu ada organ yang fungsinya ada tapi fungsinya tidak jelas. Misalnya apa? Appendix. Jadi pada appendix itu salah satu organ yang kita nggak tahu apa manfaatnya, tapi gara-gara terjadi penyumbatan di sana, jadilah ada appendicitis sehingga harus dilakukan operasi ya. Nah, di organ jantung itu ada satu pars, ada satu bagian yang juga fungsinya tidak diketahui dengan pasti. Itu lokasinya ada di atrium kiri, nah, namanya LAA. Jadi left atrial appendix. Jadi itu kayak ada rongga, ya, kayak ada appendix di situ di atrium kiri. Ada cekukan aja. Nah, sekarang kita bayangkan kalau EVIP kan atriumnya bergetar, ya. Nah, sedangkan atrium itu dapat darah dari atrium kiri itu dapat darah dari paru. Ya. Kira-kira dengan getaran yang tidak beraturan seperti itu, apakah darahnya akan mengalir dengan baik? Tentunya terjadi semacam turbulensi, ya, yang bisa berujung pada terjadinya trombus, gumpalan darah kan. Nah, si trombus itu dia bersarang di LAA. Ya, dengan adanya trombus di LAA, maka suatu saat trombus itu bisa terlepas. Masuklah ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Kemudian cabang pertama di aorta itu adalah arteri ke kepala, karotis, ya, sehingga terjadilah penyumbatan di sistem otak. Terjadi yang disebut tadi kardioemboli. Ya, jadi sehingga ini akan berkaitan dengan
bagaimana sih mengobati EFID? Nah, prinsip pengobatan EFID itu ada tiga. Yang satu itu adalah rate control. Bagaimana supaya denyut jantungnya yang asalnya berlebihan ditekan jadi normal. Kemudian yang kedua, yang untuk rate control itu obat-obatannya ada. Contohnya misalnya diberikan beta blockers, diberikan digitalis, ya, digoxin. Nah itu untuk rate control. Yang kedua itu adalah rhythm control. Apa itu rhythm control? Yang asalnya iramanya EFID diubah menjadi irama sinus. Jadi pada EFID juga ada yang bisa kembali diubah menjadi sinus walaupun ada yang permanen. Jadi yang bisa kembali menjadi sinus itu dengan menggunakan preparat rhythm control. Contohnya adalah amiodaron. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga itu yang disebut dengan SPAF. SPAF itu singkatan dari Stroke Prevention of AFib, Atrial Fibrillation. Ya, jadi bagaimana mencegah stroke pada AFib? Apa contoh obatnya? Obatnya tentunya adalah antikoagulan. Ya, kalau yang disuntikan itu misalnya heparin. Kalau yang bentuknya oral itu adalah warfarin. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ya, ini kalau misalnya sedang jalan-jalan mungkin menemukan sesuatu, ya, kira-kira tahu nggak warfarin itu adalah senyawa obat yang ditemukan sejak dahulu kala dan itu dipakai manusia untuk apa coba? Kira-kira warfarin itu untuk apa kegunaannya? Ada yang tahu? Dalam keseharian warfarin digunakan untuk apa? Racun tikus. Oh, iya. Kalau kalian misalnya jalan-jalan, ada baca tulisan begini, jual racun tikus, tikus mati dijamin tidak berbau. Pernah baca gitu nggak? Ya. Kalau yang tidak pernah baca berarti nggak suka jalan-jalan, atau suka jalan-jalan tapi buta huruf. Ya, jadi atau gini deh. Pernah nggak mengingat waktu kita lagi kecil, ya, lagi SD mungkin main-main ke atap, ke genteng rumah, ya, entah mau main layangan, entah apalah ke genteng rumah. Kalau kebetulan rumahnya masih yang bentuknya ada gentengnya, terus nemu ada bangkai tikus. Tapi anehnya bangkai tikusnya gepeng, kayak yang habis dilindas sama truk, sama ban. Pernah nggak gitu? Pernah nemu nggak di atap gitu ada bangkai tikus? Gak pernah dok. Hah? Gak pernah dok. Nggak pernah. Di jalan. Kalau di jalan kan gepeng, hancur. Kalau ini nggak utuh tikus, tapi gepeng. Nah,
Kenapa? Itu karena tikus tersebut matinya akibat diracun menggunakan warfarin. Ya, apa sih kok bisa terjadi kayak gitu? Jadi warfarin itu adalah anti vitamin K. Ya, kita ingat kalau misalnya sekarang luka, biarin aja lukanya. Dibiarin beku darahnya. Kenapa bisa beku? Salah satu penyebabnya adalah karena vitamin K. Ya, karena vitamin K. Jadi kalau misalnya sekarang dikasih anti vitamin K, berarti si darah tersebut tidak akan beku, encer aja terus. Nah, sekarang tikus yang mengkonsumsi warfarin, dia terjadi perdarahan di otak. Mati kan? Karena perdarahan di otak dia mati. Kemudian darahnya itu tidak beku. Jadi encer. Yang menyebabkan timbulnya bau bangkai itu akibat darah yang membeku. Kalau darahnya tidak beku ya tidak bau. Terus karena darahnya encer dan lokasinya ada di atap, ya, yang kena cahaya matahari, jadilah dehidrasi. Ya, darahnya menguap. Bau nggak? Enggak. Bahkan gara-gara darahnya menguap, jadilah kayak daging asap. Tipis, gepeng, kayak habis kena ban, ya, padahal enggak. Nah, itu kehebatan dari warfarin. Jadi silakan nanti kalau ada waktu di rumah iseng googling aja rat killer image saja, ya pasti keluar warfarin. Nah, jadi kalau begitu gimana dengan manusia? Kok mau dikasih racun tikus? Nah, jadi pada manusia supaya darahnya tetap encer namun tidak berbahaya, maka dibuatlah pemeriksaan. Dulu itu ada namanya pemeriksaannya trombotes Oren. Ya, hasil dari trombotes Oren dikonversikan dengan tabel, muncullah angka INR. Ya, International Number Ratio. Nah, sekarang pemeriksaan trombotes Oren itu sudah tidak ada, diganti dengan pemeriksaan PT protrombin. Ya, nanti hasil dari protrombin itu dikonversikan jadi INR. Supaya aman, dibuatlah kesepakatan para ahli seluruh dunia rentang batas INR mana yang aman untuk manusia, untuk AF, supaya tidak terjadi terbentuk gumpalan tuh, ya. Itu ternyata sangat sempit rentangnya. Jadi itu INR-nya antara 2,0 sampai 3,0. Kalau di bawah 2,0 maka darahnya akan kental. Kalau di atas 3,0 darahnya encer. Ya. Apalagi kalau sampai 7, 8, itu udah perdarahan itu. Ya, jadi kita harus bisa mengubah supaya berupaya agar pasiennya dalam keadaan rentang yang aman. Nah, jadi apa artinya?
Kalau misalnya pasien dengan EFIB, setiap bulan dia harus kontrol, membawa hasil pemeriksaan INR. Kalau ternyata INR-nya di bawah 2, kan darahnya terlalu kental, berarti dosis warfarinnya harus dinaikkan. Seberapa banyak dinaikannya? Kira-kira aja. Bagaimana tahu berhasil atau tidak? Ya nunggu nanti bulan depan periksa lagi INR. Kalau ternyata masih juga kental, ya berarti tambah lagi dosisnya. Atau sebaliknya, kalau terlalu encer, dosis diturunkan atau bahkan mungkin di stop. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa? Ada nggak nasihat untuk pasien masalah makanan? Ya. Nah, ternyata bayangkan aja, kita ngasih pasien anti vitamin K, tapi pasiennya mengkonsumsi vitamin K, sia-sia kan? Ya, jadi walaupun vitamin K itu banyak sumbernya, bisa dari segala macam makanan, tapi ternyata disinyalir vitamin K itu terbanyak ada di daun warna hijau. Jadi pasiennya tidak boleh mengkonsumsi daun warna hijau. Artinya untuk yang suka salad, yang suka lalap, repot. Ya nggak bisa lagi tuh makan daun warna hijau. Nah, atau ada cara lain. Cara lainnya apa? Boleh mengkonsumsi daun warna hijau, tapi jumlahnya harus sama setiap hari dan tidak boleh tidak ada. Misalnya hari ini daun kangkung kira-kira seluas dua tangan ini. Besok daun singkong. Nah, lusa daun bayam, nggak apa-apa. Tapi yang penting tiap hari harus sama. Nah, terus kalau sama, apa tujuannya? Kenapa harus sama? Supaya nanti bisa diperiksa INR. Kalau dengan mengkonsumsi daun sebanyak itu, INR-nya ternyata masih terlalu kental, ya dosisnya dinaikkan. Gitu, ya. Tapi kebanyakan pasien biasanya sih menolak. Lebih baik udahlah ini aja di cut aja, jadi nggak konsumsi daun warna hijau. Ada kepikiran apa coba? Kalau terapinya kayak gitu, yang terpikirkan apa? Orang yang vegan gimana? Hah? Gimana? Orang yang vegan. Iya makanya repot kan. Kalau orangnya vegan gimana? Kalau orangnya nggak mau periksa darah tiap bulan gimana? Ada nggak alternatif? Jawabannya ada. Caranya adalah mengkonsumsi obat yang disebut dengan golongan NOACs menulisnya. Nah, NOACs itu adalah novel oral antikoagulan. Oral antikoagulan yang baru. Tapi karena sudah ditemukan hampir 20 tahun yang lalu, sekarang udah enggak lagi. N-nya udah enggak ini lagi, bukan novel dong. Akhirnya sekarang diganti. Jadi N-nya tuh kalau nggak salah non warfarin, ya, oral antikoagulan. Jadi obat-obat yang masuk ke dalam oral antikoagulan non warfarin itu semakin lama semakin banyak. Mulai dari yang menghambat faktor 10A, ada juga yang bekerjanya di faktor 2. Jadi itu sediaannya banyak. Yang ada di Indonesia sekarang itu golongan
rivaroxaban, jadi itu hanya kaitan di 10A ya. Terus dabigatran, terus kemudian ada apixaban ya, dan kalau dari golongan yang 2 itu sekarang sudah tidak ada, dulu sempat ada di Indonesia ya. Nah, terus kemudian obat-obat itu dikonsumsinya setiap hari, tidak perlu ukur INR, tidak perlu membatasi makanan, bebas, hanya harganya. Satu tablet itu ada di kisaran 30-40 ribu ya. Jadi untuk yang tidak punya anggaran obat semahal itu ya gunakan saja BPJS. Nah, di BPJS warfarin ada, pemeriksaan INR bisa gitu ya. Jadi yang tadi yang nggak mau ini ya udah pakai itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kalau salah satu penata dari atrial fibrillasi kan bisa di ablasi ya dok? Oh ya, jadi indikasinya gimana ya dok? ya, jadi istilah ablasi itu tadi kita bayangkan harusnya S anode ya, ternyata muncul yang menyebabkan AFib itu lokasinya ada di sekitar vena pulmonalis ya, ada di atrium kiri misalnya ya. Jadi dengan menggunakan kateter yang dikasih konduktor di ujungnya, itu dibakar area di sekitar yang menyebabkan kudeta. Jadi untuk sampai ke ablasi itu dilakukan dulu oleh dokter-dokter ahli elektrofisiologis, dilakukan mapping, pemetaan tuh area mana yang menimbulkan kudeta. Nah, begitu ketemu daerahnya, itu diablasi, dibakar sekitarnya. Jadi tujuannya apa? Kalau area tersebut menghasilkan listrik, menghasilkan tenaga, dan dia itu tidak menyebar mengganggu yang lain, tapi terkurung. Nah, hanya saja ablasi itu hanya efektif untuk AFib yang paroksismal. Jadi paroksismal itu artinya AFib yang kurang dari 2 minggu, tidak diberi obat, sembuh sendiri. Nah, itu. Atau bisa juga berlaku untuk AFib yang persisten. Persisten itu apa? Persisten itu AFib yang lebih dari 2 minggu ya. Terus dia bisa kembali menjadi normal setelah dilakukan kardioversi. Kardioversi itu bisa dengan obat-obatan, bisa dengan dilakukan untuk defibrilator ya, di set ke yang synchronize sehingga ditujukan untuk kardioversi. Nah, tapi AFib yang persisten, yang permanen itu nggak bisa diablasi. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi masukan. Ya, kita banyak belajar lagi. Ya, apalagi sekarang ada penata laksanaan AFib yang relatif baru, yang 2019 ya. Kita bisa googling, kemudian di-download, itu gratis. Nah, di situ ada teori-teori baru tentang atrial fibrillasi. Oke. Mudah-mudahan cukup sekian ya. Jadi cukup dalam artian ya diskusi kita. Tapi kalau untuk
pendalaman ilmu, pemahaman itu terus ya. Mencari ilmu itu harus sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah mencari ilmu selesai udah, enggak, terus belajar. Dan jangan lupa bahwa sesuai kaidah evidence based medicine ya, kedokteran berbasis bukti, bahwa apa yang dinyatakan benar pada hari ini 10 tahun kemudian 50%-nya menjadi salah. Artinya teruslah perkaya akan ilmu-ilmu yang baru, karena siapa tahu ada perkembangan yang mungkin dulu dianggap iya, sekarang jadi tidak ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, sore. Terima kasih.